Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Yuriska dengan NIM 08051382025086 dari kelas B, jurusan Ilmu Pautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penggunaan frekuensi bunyi dan lebar deteksi dasar. Nah, video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pada praktikum mata kuliah dasar-dasar akustik. Yang pertama ada frekuensi. Nah, frekuensi ini didefinisikan sebagai banyaknya getaran atau cycle wave bunyi pada tiap detiknya. Nah, frekuensi ini berkaitan dengan panjang gelombang bunyi dengan hubungannya yaitu berbanding terbalik. Jadi, semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombang akan semakin pendek. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah frekuensi bunyi, maka panjang gelombang bunyi yang terbentuk akan semakin panjang. Nah, hubungan ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan lambda dikali dengan F, di mana C ini merupakan kecepatannya itu di air. Kemudian yang F ini ialah frekuensi. Kemudian panjang gelombang suara ini merupakan jarak dari satu gelombang suara. Biasanya itu dilambangkan dengan lambda. Nah, kemudian ada lebar deteksi dasar. Nah, lebar deteksi dasar ini dinyatakan sebagai apabila semakin tinggi frekuensi bunyi yang digunakan, maka semakin sempit pula lebar deteksi dasarnya. Nah, sebaliknya, semakin kecil frekuensi yang digunakan, maka semakin lebar deteksi dasarnya. Nah, lebar deteksi dasar ini menentukan luasan kolom atau dasar perairan yang bisa dideteksi oleh echo sounder. Nah, hubungan deteksi dasar ini ada hubungannya dengan gelombang suara, di mana semakin panjang gelombang, maka semakin lebar deteksi. Kemudian hubungannya itu disebut sebagai hubungan yang berbanding lurus. Kemudian hubungan deteksi dasar dengan frekuensi. Nah, kalau hubungan deteksi dasar dengan frekuensi ini disebut sebagai berbanding terbalik. Bisa dilihat di sini ada sebuah kapal. Nah, ini disebut dengan lebar deteksi dasar. Nah, inilah yang akan kita cari menggunakan rumus C sama dengan lambda dikali dengan F. Nah, selain itu ada juga kelebihan dan kekurangannya, di mana jika frekuensinya tinggi maka kelebihannya itu data semakin jelas. Nah, jika frekuensinya tinggi di atas 200 Hz ya. Nah, kelebihannya itu datanya semakin jelas. Kemudian untuk kekurangannya itu cakupan areanya itu akan sempit. Dan kemudian kelebihan dan kekurangan frekuensi yang rendah, maka kelebihannya itu masih sama. Kalau yang tadi itu pada frekuensi tinggi itu data semakin jelas, kalau untuk frekuensi rendah itu cakupannya yang menjadi luas. Nah, kemudian kekurangannya itu data kurang jelas untuk frekuensi yang rendah, sedangkan untuk frekuensi yang tinggi cakupan areanya yang sempit. Nah, selain itu ketika sinyal akustik dipancarkan, maka akan membentuk lebar pancaran, di mana semakin dalam maka deteksi dasarnya akan semakin lebar. Nah, ketika kita mendesain suatu area surfer dengan frekuensi tinggi, maka harus bolak-balik ketika daerah cakupannya itu menjadi luas. Seperti ada single beam, double beam, split beam, dan multi beam, serta ada echo sounder. Nah, single beam ini tidak bisa memancarkan beam dengan dua frekuensi berbeda sekaligus. Sedangkan neurobeam itu beam yang memancarkan frekuensi yang tinggi. Nah, perhitungan lebar deteksi dasar ini di mana sudut bukaannya itu adalah 26 derajat. Nah, di mana rumusnya itu bisa diibaratkan dengan AC pada segitiga di sini. Nah, di sini kan dia membentuk segitiga. Nah, di sini bisa kita buat di sini misalnya A, di sini B, dan di sini C. Maka kita akan mencari panjang nilai A ke C.
Nah, jadi untuk mencari nilai A ke C itu maka digunakan rumus AC sama dengan AB yang di sini, kemudian dibagi dengan nilai BC, maka didapatlah nilai AC. Nah, kemudian untuk tan X-nya itu bisa diibaratkan nilai depan dibagi dengan nilai bawahnya. Nah, nilai depannya itu dibagi dengan nilai bawahnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan berbagai contoh soal menggunakan rumus C sama dengan lambda dikali dengan F. Nah, di mana di sini sudah tertera di PPT saya. Nah, pada suatu survei ada berbagai pilihan. Pilihan frekuensi yang dapat digunakan, di mana untuk nilai C-nya itu sebesar 1.500 meter per sekon, di mana mempunyai frekuensi yang berbeda-beda, ada 40 kHz, ada 50, 150, bahkan sampai 200. Nah, untuk lebar deteksinya itu sama, yaitu sebesar 26 derajat Celcius, 26 derajat. Langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini sudah saya kerjakan semua soalnya. Nah, pada suatu survei, saya akan membacakan dulu soalnya. Pada suatu survei ada berbagai pilihan frekuensi yang dapat digunakan, di mana diketahui untuk C ini merupakan kecepatan di dalam air sebesar 1.500 meter per sekon. Kemudian untuk yang A itu frekuensinya 40 kHz, yang B itu frekuensi 50 kHz, yang C itu frekuensinya 150, dan yang D itu frekuensinya 200 kHz. Nah, sekarang saya akan mencari untuk nilai yang A terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya tuliskan rumusnya. C sama dengan lambda dikali dengan F. Nah, di mana di sini sudah diketahui untuk nilai C-nya dan nilai F-nya, maka di sini kita tinggal mencari untuk yang lambda. Nah, C 1.500, F sebesar 40 kHz. Nah, jika kita mencari lambda, maka rumusnya itu lambda sama dengan C dibagi dengan F. Nah, jadi di rumusnya itu berubah sesuai apa yang ingin kita cari. Nah, di mana kita tinggal masukkan saja untuk nilai C itu 1.500 kita masukkan. Kemudian di sini ada nilai F yaitu 40 kHz. Nah, kemudian kita bagikan 1.500 meter per sekon dibagi 40 kHz. Nah, didapatlah 37,5. Kemudian kita akan mencari nilai tan X-nya terlebih dahulu. Di mana tadi sudah saya jelaskan untuk rumus tan X itu sama dengan depan dibagi dengan nilai sampingnya. Di mana di sini kita menggunakan lebar deteksi 26 derajat. Nah, kenapa di sini tan 13 derajat? Karena 26 ini kita bagi dengan 2. Jadi didapatlah tan sebesar 13 derajat. Tan 13 derajat sama dengan X. Nah, di sini kita akan mencari nilai X-nya. X sama dengan X per, kita masukkan nilai untuk yang di sampingnya itu 37,5 meter. Jadi di sini kita masukkan. Kemudian tan 13 derajat itu adalah 0,46. Jadi sama dengan 0,46 sama dengan X per 37,5 meter. Nah, di mana X, nah untuk mencarinya itu kita pindah ruaskan. 0,46 ini kita kalikan dengan 37,5. Maka didapatkanlah 16,875. Kenapa di sini dikalikan 2? Karena tadi lebar deteksinya itu 26 derajat dan di sini kita baru pakai setengah, jadi kita kalikan 2, jadi dapatlah nilainya itu 33,75. Kemudian kita akan didapatlah lebar deteksinya itu 33,75. Kemudian kita akan mencari luasnya. Nah, untuk rumus luas dari sini kan sudah kita ketahui bahwa rumus luas itu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kita masukkan untuk alasnya itu 33,75. Kemudian kita kali dengan tingginya yaitu 37,5. Maka didapatkanlah hasilnya setengah dikali 33,75 dikali 37,5, maka didapatkanlah hasilnya yaitu sebesar 632,8125 meter. Nah, sama juga untuk nilai
yang B. Di sini yang B ini diketahui. Nah, di sini untuk yang B itu nilainya C sama dengan 1.500. Kemudian untuk, nah di sini kita lingkari. Nah, C-nya itu 1.500, kemudian F itu sebesar 50 kHz. Nah, ini rumusnya lambda sama dengan C dibagi dengan F. Maka kita masukkan nilainya. Nah, kita masukkan nilainya, di mana 1.500 dibagi dengan 50 kHz, maka didapatkanlah 30 meter. Nah, kemudian di sini tan X, ini rumusnya. Nah, yang saya garis. Nah, kemudian tan-nya itu sama, karena di sini menggunakan lebar deteksi 26, maka di sini kita menggunakan tan 13 semua. Jadi tinggal saja kita masukkan nilainya. Untuk tan 13 itu 0,46, untuk nilai, kemudian mencari nilai X. Nah, mencari nilai X yang ini, 0,46 ini kita taruh di sini, kemudian kita kalikan dengan 30. Maka didapatkanlah hasilnya itu 13,8. Nah, kenapa di sini saya tulis 2? Karena sama seperti yang tadi, di sini kita menggunakan lebar deteksi sudut sebesar 26 derajat. Jadi kita kalikan 2, maka didapatkanlah hasilnya 27,6 meter. Nah, kemudian kita akan mencari luasnya. Luas sama dengan setengah dikali A dikali tinggi. A ini adalah alas. Nah, didapatkanlah setengah, kita masukkan nilai alasnya 27,6, kemudian kita masukkan lagi nilai tingginya itu 30 meter, maka didapatkanlah untuk luasnya sebesar 414 meter. Nah, kemudian untuk nilai yang ini, untuk nilai yang ini sama, C sama dengan 1.500 diketahui, kemudian frekuensinya itu menggunakan 150. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, 1.500 dibagi dengan 150 sama dengan 10 meter. Kemudian kita cari nilai tan X-nya itu, kita cari nilai X-nya. X ini lebar deteksi dasar. Nah, di mana untuk nilai X-nya itu 0,46 sama dengan X dibagi 10. 0,46 ini didapatkan dari nilai tan 13 derajat. Kemudian X sama dengan 0,46 kita kali dengan 10. Nah, di sini kita kalikan. Kemudian didapatkanlah hasilnya 4,6. Nah, di sini kita kalikan 2 lagi, karena tadi kita menggunakan setengah dari lebar deteksi sudut sebesar 26 derajat. Jadi didapatkanlah untuk nilai X-nya itu 9,2 meter. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus luas, di mana rumus luas itu sama dengan setengah kali alas dikali tinggi. Nah, di mana setengah dikali alas, alasnya itu 9,2, kemudian dikali tinggi, tingginya itu 10 meter. Maka didapatkanlah setengah dari 9,2 dikali 10 itu dapat 92, setengah dari 92 yaitu 46 meter. Nah, kemudian yang soal terakhir itu D sama dengan, untuk yang soal D menurut saya C sama dengan 1.500, tetapi di sini kita menggunakan frekuensi sebesar 200 kHz. Nah, rumusnya lambda sama dengan C dibagi frekuensi. Jadi sama dengan, kita masukkan nilainya, di sini 1.500 dibagi 200, maka didapatkanlah 7,5 meter. Kemudian, untuk tan X itu depan dibagi samping. Tan 13 derajat sama dengan X per 7,5. Di mana nilai tan 13 derajat itu 0,46 sama dengan X per 7,5. X sama dengan 0,46 dikali 7,5. X sama dengan 0,4675 didapatkanlah 3,45. Setelah itu 3,45 ini kita kalikan dengan 2. Karena dan sama seperti soal A, B, dan C tadi, kita di sini menggunakan lebar deteksi itu 26 derajat. Jadi kita kalikan 2, sama dengan 6,9 meter. Kemudian untuk luas, nah kita akan mencari luasnya. Luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Sama dengan setengah, kita masukkan nilai alasnya 6,9, kita kalikan dengan nilai tingginya yaitu 7,5 meter.
maka didapatkanlah hasilnya setengah dari 6,9 dikali 7,5 meter sama dengan 25,875 meter. Nah, sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami cara mencari nilai lambda, nilai F, dan nilai C. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada salah dan ada salah pengucapan atau ada materi yang kurang, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.